Nah, sebelum kita melakukan simulasi, nah kita akan coba turunkan dulu secara matematis atau kita siapkan dulu apa yang perlu kita simulasikan. Nah, di sini kita punya data-data, misalkan data tinggi badan untuk yang laki-laki aja seperti terlebih dahulu. Nah, di sini kita punya X1, X2, X3 sampai Xn adalah tinggi badan laki-laki yang sudah berumur di atas 18 tahun ya. Dan kita sudah asumsikan bahwa mereka itu adalah berasal dari distribusi normal dengan parameter mu dan tau. Nah, biasanya goal kita itu adalah mencari tahu mu-nya itu berapa dan tau-nya itu berapa. Namun karena kita melakukan dengan pendekatan Bayesian, nah kita harus mengasumsikan distribusi untuk si mu dan si tau ya. Jadi prior distribution. Nah, seperti yang kita sudah bahas, mu itu distribusi prior untuk si mu itu adalah normal dengan parameternya adalah mu 0 dan tau 0. Sementara untuk si tau distribusi priornya adalah gamma ya. Nah, sekarang kita ingin mu 0 dan tau 0-nya itu berapa gitu. Nah, jadi kalau kita bisa asal aja sih sebenarnya, tapi kita bisa manfaatkan apa yang sudah kita ketahui tentang tinggi badan manusia ya. Nah, misalkan tinggi badan manusia itu kurang lebih itu biasa kan sekitar 170 cm plus minus 10 cm ya. Nah, kita bisa manfaatkan apa yang kita ketahui tentang tinggi badan manusia sehingga kita bisa asumsikan mu 0-nya itu adalah 170 dan tau 0-nya adalah nah, di sini saya harus anggap 10 itu kan paling maksimumnya, berarti anggap standar deviasinya 5, berarti variansinya adalah 25, berarti tau 0-nya adalah 1/25 ya. Nah, ini semoga cukup jelas ya. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan A dan B? A dan B itu kita tidak tahu apa-apa tentang priornya, jadi kita bisa gunakan apa yang disebut dengan fake prior ya, atau prior yang tidak jelas ya. Jadi kita bisa pilih A-nya 0,01 dan B-nya 0,01. Nah, sekarang kita akan mencari tahu posterior distribution-nya. Posterior distribution dari siapa? Ya dari mu dan dari si tau. Nah, ketika tau-nya itu fix, posterior distribution dari mu kita bisa tahu karena kita sudah turunkan ya. Kemudian ketika mu-nya itu fix, posterior distribution dari si tau pun kita bisa tahu karena kita sudah turunkan. Namun kalau ingin sekaligus, nah kita nggak bisa secara analitik, mau nggak mau kita harus lakukan dengan menggunakan simulasi dan memanfaatkan teknik Gibbs sampling yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berikut ini adalah coding yang telah saya buat untuk melakukan simulasi distribusi posterior untuk tinggi badan laki-laki. Nah, mungkin kita lihat yang bagian atas dulu. Nah, di sini saya melakukan filtering. Saya filter yang laki-lakinya aja ya. Nah, sebelumnya kan saya sudah filter yang di atas 18 dan saya taruh ke dalam df.adult. Nah, kemudian saya filter yang laki-laki aja dan saya taruh ke dalam suatu data frame baru namanya df.adult.men. Kemudian saya set n iternya sebesar 1000, jadi saya ingin mengambil sampel sebanyak 1000 buah. Kemudian saya taruh di df.adult.men itu ada banyak variabel. Nah, saya cuma butuh yang bagian head-nya aja dan saya taruh ke dalam suatu variabel namanya variabel y ya. Nah, kemudian yang ini adalah opsional. Jika Anda ingin mencoba melihat density atau histogram dari si y, silakan Anda run dari perintah tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke dalam Bayesian simulation untuk mensimulasi posterior distribution dari mu dan juga dari tau untuk tinggi badan laki-laki. Nah, pertama-tama seperti biasa saya set sheet-nya dulu biar bisa kita ulang hasilnya. Kemudian saya siapkan dulu variabelnya. Jadi saya 1000 buah simulasi itu akan saya taruh di dalam sebuah variabel namanya muSample.men dan tauSample.men. Nah, itu akan saya isi dengan suatu vektor kosong dulu dengan yang berukuran 1000. Nah, kemudian saya siapkan lagi ini
satu variabel atau dua variabel, mu dan tau, dan saya pakai ini nih, min aja, min dari si y dan satu pervariansi dari si y. Kemudian saya juga butuh tahu ukuran dari si y gitu ya, n-nya atau jumlah data lah intinya, jumlah data dari si y. Nah, sekarang kita sudah siap untuk masuk ke dalam teknik Gibbs sampling. Nah, di Gibbs sampling kita sudah belajar untuk bisa membangkitkan atau mensimulasikan dua random variable multivariat itu adalah dengan secara bergantian membangkitkan mu bersyarat tau, kemudian setelah ini kita dapatkan mu nolnya misalkan, kemudian kita tau bersyarat mu sama dengan mu 0, nanti akan didapatkan tau 0 ya. Dan tau 0 sama mu 0 ini akan kita pakai secara bergantian ya, terus-terusannya. Namun dalam hal ini, karena kita berbicara tentang posterior distribution, berarti yang kita bangkitkan itu adalah mu bersyarat tau dan x1, x2 sampai xn. Dan ini kita sudah tahu distribusinya dari penurunan yang kita pernah lakukan, yaitu adalah ini ya. Distribusi normal dengan parameternya itu adalah mu yang barunya itu adalah n dikali y bar dikali tau ditambah, mudah-mudahan Anda masih ingat dengan formula ini. Nah, ini karena ini adalah cuman pembangkitan variabel satu aja, satu random variabel, harusnya bisa kita lakukan. Dan sebenarnya perintah ini tuh sudah saya terapkan dalam coding yang saya tulis di bagian bawah, yang bagian sini nih. Nah, yang saya lakukan itu ini nih, di garis ini. Jadi saya mengambil sampel sebanyak satu aja, berdasarkan tau yang sudah kita fix ya, fix. Jadi si tau ini akan masuk ke dalam sini nih, masuk ke dalam sini juga nih, masuk ke dalam sini juga. N-nya pun kita pakai. Nah, saya membangkitkan mu, dan mu-nya itu sudah mu yang baru ya. Jadi mu-nya ini sudah mu yang baru. Jadi mu yang ini sebenarnya tidak terpakai. Nah, sekarang setelah membangkitkan satu buah nilai untuk si mu, kita harus bangkitkan satu buah nilai untuk si tau sekarang dengan menggunakan mu yang sudah didapatkan ya. Dan kita tahu bahwa ini adalah kita sudah turunkan, adalah distribusinya adalah gamma, dengan A-nya itu adalah A yang baru adalah AN per 2, dan B yang baru adalah beta ditambah setengah sigma YI min mu ya, kuadratnya. Nah, ini adalah distribusi posterior untuk tau jika mu-nya itu diketahui. Dan ini adalah ya, jadi bagian ini saya terapkan di baris ke berikutnya yang ini. Nah, jika kita run baris coding ini, kita akan mendapatkan simulasi posterior dari mu dan tau secara sekaligus.